Kembali kita bisa bertegur sapa dalam kesempatan yang spesial Ramadan ketiga ya, Ramadan ketiga kita ikut pemerintah. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik ya, dan ini baru bisa menjadi terbaik kalau kita juga benar-benar menyikapinya. Kita pun benar-benar mempersiapkannya dan benar-benar memperjuangkannya menjadi yang terbaik. Karena tidak ada yang bisa menjamin ini menjadi tidak bisa menjamin kita ketemu dengan Ramadan berikutnya. Salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa terus ittiba'ur Rasul, kita bisa terus mengikuti jejak langkah beliau. Baik, maka kakak ya bunda, ya Bapak ya semua teman-teman yang ada di online, yang saya bisa saya sebut satu persatu, teman-teman yang ada di offline ya di Pondok CEO di Cinangneng, di Bogor dan di mana antum berada. Abi tadi malam baru pulang sama ayah sama Umi dari bukan Pontianak, mana Mbak? Baru Makassar ya. Abi keliling ke beberapa titik ada di Baru tuh sekitar 2 jam dari Makassar, ke Parepare, lebih jauh lagi ke Pangkep dan seterusnya. Melakukan sebuah perjalanan minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid untuk apa? Untuk belajar. Dan Abi berguru dari sejak sebelum bangun Masjid Muslim Bilioner. Salah satu sahabat Abi, guru Abi juga. Beliau sudah 10 tahun lebih gitu ya bergerak di dakwah kemasjidan. Namanya Masjid Kurir Langit di Baru. Sudah punya 6 cabang, sudah punya 50 mitra masjidnya gitu ya. Dan ya beberapa tahun yang lalu sebelum kita memutuskan untuk bangun Masjid Muslim Bilioner dengan segala kebaikan programnya, Abi berguru dan ini sudah ke yang berapa ya, keempat atau kelima kali Abi datang ke sana untuk belajar sama Ustadz, sama Ayah Bebel. Nah, kita doakan ya, Kiai Syahid masih muda, masih umur 34 tahun kalau nggak salah kemarin ya. Masih muda sekali teman-teman ya, tapi Masya Allah karyanya dengan dakwah kemasjidannya luar biasa. Nah, ada salah satu insight, ada salah satu perintah walaupun beliau tidak memerintahkan kepada Abi, tapi ini menjadi sebuah apa ya, salah satu PR lah yang Abi mau eksekusi mulai pagi hari ini. Ya sebenarnya sudah juga berjalan, cuma lebih mengokohkan lagi hati Abi untuk di setiap kesempatan, di setiap Zoom pagi katakan seperti ini ataupun kajian offline nanti sama santri-santri, apakah Abi time, apakah apapun itulah dalam berbagai kesempatannya, eh, beliau mengatakan ya ini harus dikuatkan dari sisi memang wawasan khasanah keilmuan terkait dengan ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu motivasi gitu ya. Karena kita kan pondok CEO. Karena kita memang sedang ingin meng-create pemimpin-pemimpin berakhlak Qurani dengan berperilaku Qurani yang mana memang siap memimpin dunia gitu ya. Nah, pendek cerita bahasan itu mengencourage apa memotivasi mendorong Abi untuk oke deh di setiap kesempatan even walaupun berulang-ulang mungkin gitu ya materinya, tapi benar-benar ini mengokohkan antum semua untuk menjadi CEO yang amazing luar biasa ya. Dan ke depan mungkin kita akan punya pondok tani seperti itu ya karena kita punya MB Farm hari ini. Ke depan kita akan punya pondok chef mungkin Allah alam, punya pondok IT-nya, punya pondok guru yang akan benar-benar memproduksi guru karena kita akan juga eh, mengekspansi ya, di saat yang tepat, punya banyak sekolah dan seterusnya. Tapi itu semua at the end memang ujung-ujungnya kan adalah orang-orang yang akan nanti apa namanya berjuang di sana adalah orang yang paham akan manajemen, bukan hanya paham Quran, bukan hanya hafal Quran. Ya hari ini banyak kemarin juga kita bahas banyak sekali maaf ya pesantren-pesantren tahfizul Quran, takhusus Quran mungkin ke depan 5-10 tahun ke depan kita akan surplus tanda kutip gitu ya. Kita akan punya banyak sekali para hafizul Quran. Tapi yang disayangkan ya banyak dari mereka ya tanpa maksud merendahkan, ini sering sering kita bahas, ya tidak punya keahlian. Bahkan banyak dari mereka yang tidak paham apa isi yang mereka hafalkan. Bahkan kemarin kita bahas
Banyak penghafal Quran yang ternyata secara tajwid, secara tahsin, makhrajul huruf, sifatul huruf itu juga masih berantakan. Nah, kita nggak pengen nih ya, dan kita punya goals sendiri bahwa Pondok CEO ini akan melahirkan, masih musim milioner akan melahirkan orang-orang yang bukan hanya hafal Quran, tapi benar-benar paham Quran. Makanya kita goalsnya di sini mungkin 5 juz sudah keren banget lah begitu, gitu ya. Store selesai 30 juz, bisa mungkin 5 juz itu luar biasa. Ya, karena goalsnya bukan keren-kerenan, bukan untuk ikut lomba, tapi memang kita benar-benar ingin menjadikan antum semua ya orang-orang yang faham, orang-orang yang hamilul Quran, orang-orang yang benar-benar menjadi seorang director, menjadi seorang CEO, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang istri pengusaha. Mungkin sekarang udah banyak santri ahwat ya, istri pimpinan pondok nanti mungkin ya, orang-orang yang menjadi pejuang dakwah ataupun apa, terlepas dari antum seorang ikhwan ataupun antum akhwat yang bersama dakwah istri, suami-suami antum nanti seperti itu. So, pagi hari ini dan ke depannya izinkan Abi dari dulu mudah-mudahan menjadi sebuah khasanah ilmu buat teman-teman para orang tua siswa, orang tua santri yang sekarang punya santri-santri di masih musim milioner ya, ataupun anak asuhnya begitu ya, sebagai orang tua asuh, supaya paham juga dan bisa mengarahkan dan bisa memotivasi dan bisa menjadi bahan diskusi sama anak-anak kita nih ya, ketika nanti pulang misalnya di rumah ya, atau ketika berinteraksi di video call bersama orang tua ya. Nah, ini menjadi bahasan-bahasan sehingga lingkungan pikiran kita 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 kerucutkan, kita spesialisasikan kepada orang-orang yang hamilul Quran tapi juga jago manajemen, jago bisnis, jago motivasi orang, jago coaching orang. Ya, ilmu-ilmu itulah yang mudah-mudahan menjadi sesuatu yang mahal ya, sesuatu yang mahal di Pondok CEO. Begitu ya. So, pagi hari ini dan apa ya, istilah kata, Abi akan mulai dengan tadi, entah kenapa Allah menggerakkan hati Abi untuk membahas sesuatu yang cukup fundamental. Ya, apalagi sekarang kan para mahasantri ya sudah LCMB kemarin, sudah naik masuk ke level berikutnya adalah SOD, santri on duty. Nanti ada Teh Putri, ada Kang Bisri mungkin ya, di luar KBM, di luar kegiatan belajar mengajar, kita bicara belajar fikih dan seterusnya, sambil terus ngafal Quran. Nah, Teh Putri, Kang Bisri nanti dan mungkin guru-guru yang lain akan kita hadirkan, akan mengajarkan ilmu bisnis, ilmu manajemen, ilmu komunikasi gitu ya, public speaking dan seterusnya, yang akan menjadi materi mahal yang akan menginstall antum semua. Nah, abang kakak ya bunda, rahimakumullah, tadi pagi itu di kepala Abi banyak banyak kuadran dalam hidup yang Abi pengen sharing. Ada kuadran kehidupan, ada kuadran bisnis, ada kuadran manajemen, ada kuadran Eisenhower kuadran, itu apa, untuk apa namanya, menentukan skala prioritas gitu ya. Nah, ketika antum punya pola pikir dibagi-bagi kepalanya begitu ya, sehingga antum tahu pola pikirnya, tahu antum mau kemana, tahu antum harus mau ngapain dan seterusnya. Nah, pagi hari ini sering kali Abi bawakan juga, cuman entah kenapa Abi pengen bawakan ini lagi nih, ya, supaya antum sebagai CEO paham. Ah, cash flow quadrant. Jadi ada kuadran ya, arus uang, arus kas, arus duit. Intinya, yuk santri-santri catat. Ada 4 pilihan. Ya, ada 4 pilihan kuadran, ada 4 pilihan profesi, ada 4 pilihan pekerjaan yang mana antum bisa pilih sebagai seorang CEO nanti. CEO yang CEO yang S gitu ya, B atau I, atau menjadi seorang penghafal Quran nanti ada di kuadran S, B atau I. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas. Tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling buruk, nggak ada yang lebih keren, nggak ada yang lebih buruk gitu ya. Ini semua keren. Yang buruk adalah ketika apapun pilihan antum, antum jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antum tidak taat dengan Allah dan Rasul dan ulil amri dan pemimpin, gitu ya. Nah, jadi semua pilihan adalah baik karena ada banyak orang yang mencoba untuk berbisnis tapi juga tidak berkah, tidak berhasil
mencetak profit akhirnya nggak punya duit gitu ya. Ketimbang itu mungkin bisa jadi tanda kutip dalam konteks penghasilan lebih bagus antum punya gaji yang tetap gitu ya. Akhirnya antum tidak terlalu worry dengan masa depan antum bisa lebih nyaman beribadah ya. Bisa jadi employee juga jauh lebih baik misalnya begitu ya. Makanya ini bukan mana yang baik, mana yang benar. Ya, ini hanyalah sebuah pilihan dan setiap pilihan melahirkan sebuah konsekuensi. Apa? Pilihan sama dengan konsekuensi. Tulis. Ya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang buruk, tidak ada yang paling baik di antara empat hal ini. Yang ada hanyalah konsekuensi. Kenapa? Karena pilihan sama dengan konsekuensi. Apa itu konsekuensi gitu ya? Konsekuensi itu ya antum milih menikah, ya kan? Ya konsekuensinya antum harus mikirin nafkah, harus mikirin konsekuensi adalah akibat yang ditimbulkan dari keputusan antum, ya kan? Antum menikah ya, antum harus mikirin nanti punya anak seperti apa pendidikannya. Itu kan akibat dari keputusan antum menikah. Antum mau makannya enak saja, manis-manis terus makan, wes konsekuensi antum overweight, kegemukan misal begitu. Akhirnya konsekuensinya akibatnya apa? Punya banyak penyakit misal begitu. Ya, antum males belajar ya, konsekuensinya antum akan menanggung kebodohan. Kenapa? Males belajar kayak gitu. Jadi konsekuensi adalah sebab, sorry, akibat ya. Jadi konsekuensi adalah akibat yang disebabkan oleh keputusan antum memilih sebuah pilihan. Paham ya? Karena ada protes kemarin. Kadang bahasa Abi ini agak terlalu tinggi. Oh ya, Abi jelasin. Konsekuensi adalah apa tadi? Akibat yang disebabkan oleh sebuah keputusan. Gitu ya. Oke. So, ada 4 kuadran teman-teman. Dalam bahasa singkat Abi pengen membahas ya. Ada kuadran kiri, ada kuadran kanan. Nah, supaya paham juga nih ibu-ibu, bapak-bapak semua yang punya anak nanti apa konsekuensinya ketika antum punya anak seorang employee, seorang self-employed, seorang business owner, atau seorang investor. Nah, Abi buka dulu dengan kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu yang E dan S. Jadi di layar mudah-mudahan kelihatan ya. Ya. Kuadran kuadran kiri adalah kuadran ini nih. Ya. Employee dan self-employed. Dan bisa dibilang ya anak-anak Abi, anak-anak ideologis Abi ini udah makin banyak anak ideologis. Kuadran kiri adalah punten kasar adalah kuadran miskin sejatinya. Dibahas ini di buku Cash Flow Quadrant Robert T. Kiyosaki bukunya namanya. Ya. Abi beberapa kali belajar langsung juga sama dia sekali atau 2 kali ya langsung belajar di Singapura. Beliau seorang seorang mentor bisnis lah katakan begitu. Ya, orang Amerika, orang Jepang, Jepang Hawaii lah, Hawaiian Jepang gitu. Ya. Nah, kuadran kiri ada kuadran miskin. Kenapa dibilang kuadran miskin? Ya, tidak ada yang salah dengan, bukan ada yang salah dengan miskin sih. Ya, ini konsekuensinya ya bahwa di kuadran miskin adalah orang itu dia harus membarterkan uang dengan waktu. Gitu ya. Jadi dia harus kalau dia pengen punya banyak uang ya, dia harus bekerja kan begitu. Dia harus kehilangan waktunya. Salah nggak? Nggak salah. Banyak nggak orang employee yang kaya? Wow, banyak. Gajinya puluhan juta, ratusan juta, miliaran seorang employee. Banyak juga per bulannya. Tergantung. Nah, makanya saya bilang tadi bisa jadi seorang employee dengan gaji 10 juta jauh lebih amazing, jauh lebih sholat, jauh lebih soleh gitu ya. Ketimbang seorang pengusaha yang ya akhirnya mereka masih berantakan hidupnya begitu. Masih pakai riba, jauh dari kesolehan, jauh dari ketaatan. So, sekali lagi ini nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk. Ini semuanya sebuah pilihan. Nggak gampang juga jadi seorang business owner soalnya. Ya, jatuh bangun dan seterusnya mentalitas ini nggak gampang. Ya, banyak tantangannya. Nah, jadi kuadran kiri itu kuadran miskin tanda kutip ya dari sisi keuangan gitu. Walaupun dari sisi saldo bisa jadi banyak, tapi makin banyak dia punya saldo, biasanya dia nggak punya uang. Sorry, nggak punya waktu biasa begitu. Nah, atau kuadran kanan itu adalah kuadran yang bisa dibilang kuadran kaya. Kenapa? Karena uang bekerja buat dia, gitu. Ya. Nah, teman-teman abang kakak ayah bunda,
Kalau hari ini antum punya anak, ya ini adalah konsekuensi. Nah, antum sekarang yang anak-anak Abi di sini, ini ada sebuah pembelajaran. Kuadran pertama adalah employee. Employee itu bahasa gampangnya adalah karyawan, karyawati. Antum, saya bekerja buat orang lain. Gitu. Ya, you have a job, you punya apa namanya, punya pekerjaan, ya, dan antum ada gajinya, nah gitu. Antum ada SPA sekarang punya gaji misal gitu ya, ada ujrohnya. Nah, itulah seorang employee. Salah? Nggak salah. Banyak employee yang lebih bahagia ketimbang business owner karena seorang pengusaha, oh, ya, jatuh bangun, ya, ini nggak gampang teman-teman. Ya, dan menariknya kita kan EOA ya, Employee of Allah. Perusahaan terbaik adalah masjid. Kenapa? Karena ownernya gitu ya, presiden komisarisnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini tulis nih, the amount of active work determines income. Jadi semakin antum bekerja keras, semakin antum punya banyak duit, gitulah sederhananya. Ya. Nah, jadi ya apa ya, bisa dibilang no leverage itu maksudnya tidak ada daya ungkit, ya sudah kebayang antum punya gaji sekian seperti itu. Ya, bagus Kak? Bagus. Apalagi menjadi employee masjid. Gitu ya. Nah, kebayang ya. Nah, bisa nggak employee kaya raya? Bisa banget. Ya, bisa banget. Ya, banyak teman-teman Abi yang sekarang dia bisa keliling dunia, dia bisa beli mobil impian dia karena gajian, orang gajian juga. Ya, kita terus dibangun karir tersebut kan begitu. Ya, makanya juga kita di MB sedang menciptakan sebuah jenjang karir, insya Allah bisa teman-teman lalui juga seperti itu. Ya, you have a job. Ini yang pertama. Yang kedua adalah self-employed. Self-employed itu Anda kerja buat diri antum sendiri. You own a job. Misalnya dokter, ya, dokter praktek dapat duit, nah begitu. Penyanyi nyanyi dapat duit, kurang lebih begitu ya. Pelukis, ya sudah, lu melukis dapat duit. Ustadz, misalnya, antum ngaji, apa ngisi kajian, punten dapat amplop ditransfer, nah itu self-employed. Dokter, makin seorang dokter pengen punya banyak duit, dia harus semakin punya banyak pasien, paham nggak? Nah, ketika dia punya banyak pasien, artinya kan waktunya makin nggak ada. Makanya dokter-dokter yang kaya, punten gitu ya, punya banyak duit, biasanya ya pulangnya tengah malam juga gitu. Prakteknya sampai jam 11 malam, 12 malam, jam 1 malam. Pasiennya ngantri, ah begitu. Salah nggak? Saya bilangnya nggak ada yang salah. Ini bicara passion, bicara antum memilih jalan mana untuk mengabdi menjadi ladang jihad antum. Ya, ini nggak ada salah, nggak ada benar sekali lagi. Semuanya mulia selama antum lakukan ini untuk niat yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala, membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini antum jadi punya wawasan. Oh, self employed. Oke, ya kan? Di awal-awal seorang Abdurrahman bin Auf, ya, sama kalau beliau memilih menjadi seorang self employed, apa? Ya udah, dia buka lapak, dia dagang. Nah, ketika antum buka lapaknya masih diri antum, ya kan? Ketika antum tutup masih yang tutup tokonya masih antum, laporan keuangan antum yang tulis, yang bikin, ya belanja, purchasing itu belanja barang, terus antum jual, antum packing, kebanyakan masih antum atau mungkin ya 1-2 orang staff gitu ya, karyawan, ini masih golongannya di self employed, ya. Nah, sama sama employee tadi, time, waktu sama dengan uang, nah begitulah kurang lebih. Semakin antum membarterkan waktu antum, semakin antum harusnya punya banyak uang. Prakteknya makin dipanjangin, ya, ketika prakteknya dipanjangin seorang dokter duitnya makin banyak, kurang lebih begitu, ya. Salah? Nggak salah. Ya, bisa jadi ini sangat-sangat luar biasa. Banyak seorang lawyer, pengacara, seorang seniman, seorang dokter, seorang trainer katakan ya, seorang yang senang yang ngajar ya, ustadz, anggaplah bahasa Abi sebagai seorang trainer gitu kan, tergantung materi apa yang disampaikan. Seorang coach, seorang mentor, itu banyak masih di golongan self employed. Keren? Keren. Ya. Bisa nggak keliling dunia? Oh bisa. Gitu. Abi pernah nggak jadi self employed? Ya pernah. Gitu. Ya, Abi ketika membangun bisnis training Abi, ya masih Abi semuanya begitu, bikin materinya lah, bikin kontennya, marketingnya, itu self employed. Dapat duit, dapat ratusan juta, ratusan juta.
Keliling Indonesia, keliling Indonesia. Fase bintang 5, fase bintang 5. Jadi ini adalah sebuah pilihan. Seorang karyawan yang kerjanya bisa keliling dunia, keliling Indonesia, dibiayai oleh perusahaannya, ya banyak juga. Begitu kan? Jadi employee di MB kelak gitu ya, antum berprestasi akan ke Korea kemana kita kemarin kita mau buka cabang dan seterusnya akan ke Indonesia. Nggak, sekali lagi nggak ada salah nggak ada benar. This is just ini hanya sebuah pilihan hidup antum mau milih di posisi yang mana. Ya, jadi ada apa? Employee atau karyawan. Self employee adalah antum mempekerjakan diri antum sendiri, self employed seperti seorang dokter. Nah, ada kuadran berikutnya adalah business owner. You own a system. Ya. Nah, ini makin sedikit nih golongan orang di sini. Kalau tadi di golongan kiri employee gitu ya, self employed itu 95% populasi. Jadi kebanyakan orang di kuadran kiri. Ya, no leverage 95% population. Ya, dari 100 juta penduduk gitu ya, 95 jutanya kebanyakan di kuadran kiri, di employee atau self employee. Yang mereka bekerja kepada seorang business owner, nah begitu. Business owner ini ya dia punya kalau di employee ya kekayaannya hanya 5%. 95% kekayaannya di business owner. Gitu ya, kelihatannya di sini. Nah, kata kuncinya adalah you own a system. Ini yang nggak gampang, teman-teman. Ini yang jatuh bangun. Kalau sekedar antum bisnis, ya buka martabak ungu Gopur, ya buka Meterabo Coach Okta, apalagi sekarang MB Farm, ya itu masih self employed sebenarnya. Business owner itu kata kuncinya hari ini sudah banyak orang yang bekerja buat antum. Antum punya karyawan, pusing nggak? Pusing punya karyawan, gaji, nih THR nih. Ya, pengusaha itu banyak yang stres gitu ya ketika Ramadan. Kenapa dia harus bagi-bagi THR? Ah, begitu. You own a system. Ya, hari ini Abi di Kangen Water punya tim banyak di seluruh Indonesia di berbagai negara juga gitu. Ya akhirnya Abi punya passive income. Kenapa ada sistem? Abi tidur saya dapat duit, tapi untuk membangun kapasitas membangun sistem itu, wow, gitu. Gitu. It's not that easy. Masjid Muslim Bilioner sedang kita bangun sistemnya. Nah, ini bedanya. Jadi bisnis masjid yang approach-nya adalah pendekatannya korporasi, membangun sebuah sistem. Siapapun nanti di dalamnya, awalnya kita harus membangun sistemnya, menjadi bagian dari sistemnya, termasuk Abi membangun bisnis Abi di Kangen Water, katakan begitu. Ya, tapi suatu hari nanti ketika sistemnya jalan, antumlah yang paling merasakan. Ya, termasuk semua di Baitul Mal nih. Ya, PR sekarang kan masih startup nih. Ya, Medbro lah, ya apalah dan seterusnya. Nah, ini semua nanti akan sampai ke titik di mana kita punya sistem. Nggak ada Coach Okta tetap jalan, katakan begitu. Nggak ada Bang Purnya di Medbro, ya ini semua akan tetap jalan. Ah, gitu kurang lebih. Akhirnya apa? People work for you. Di mana orang bekerja buat antum sama dengan duit gitu. Nah, kata kuncinya di sistem. Nah, nanti ini Abi, Ayah Beben, ya, Teh Putri, ya, ini akan apa ya? Sambil jalan kita akan apa ya? Yang kita akan install ke antum itu bagaimana membangun dakwah ini, membangun gerakan kebaikan ini, ya, itu bersistem. Sederhananya antum nggak sadar hari ini ada OSB, ada OSB hari ini ya. Sekarang tuh hari apa sih? Ya, pokoknya OSB hari ini Abi datang ke sana seharian, nanti ada majelis bahagia, bisa majelis bahagia. Ada atau tidak adanya Ustadz Beben tetap jalan kan? Nah, itu sistem. Ada tidak ada ayah Beben di majelis bahagia, tetap jalan. Ketika ayah Beben nggak bisa, misalnya tetap jalan. Itu sistem. Nah, antum harus belajar. Oh, ternyata ini yang dibangun sama ayah Beben. Ini dibangun sama MB, ini dibangun sama Abi Andika ketika even sekedar kajian pun bisa jalan dengan atau tanpa kita siapapun pembicaranya. That system. Jadi kalau antum mau belajar secara lahiriah gitu ya, apa yang antum sedang lakukan hari ini, MB membangun sistem, nah pelajari itu. Pasar bahagia dan seterusnya. Itu semua kita bangun sistem, ya. Dan tantangannya memang berat sekali bangun. Makanya untuk jadi seorang pengusaha sukses itu butuh mentalitas, butuh resiliensi. Resiliensi itu apa? Ya daya juang, nggak pernah nggak pengen kalah gitu, menolak kalah gitu, pengen menang terus.
jatuh bangkit lagi. Nah, nggak semua orang punya mentalitas itu. Ya, Abi pernah hutang miliaran kan, 2 miliar Abi hutang. Ya banyak orang yang bunuh diri gitu. Abi sempat kepikiran juga bunuh diri, kayaknya enak nih, capek gue digedor-gedor orang gitu, debt collector. Ya alhamdulillah Allah mentakdirkan Abi nggak jadi bunuh diri gitu ya. Sempat kepikiran juga, ya Abi sekarang bangkit dan nah, business owner ganjarannya apa namanya rewardsnya adalah duit bisa bekerja buat antum. Dibangun sistemnya butuh waktu, butuh skill, butuh mentalitas, butuh karakter yang nggak bisa dipatahkan lah gitu. Ya, makanya banyak orang yang nggak kemana-mana hidupnya hanya karena gengsi nggak mau jadi employee, tapi nggak jadi solusi juga. Makanya Abi bilang, Abi tidak bilang mana yang paling bagus, mana yang nggak bagus, nggak. Semua bagus. Ini masalah panggilan hati, panggilan hidup. Makanya dulu kita namanya kan Pondok Muslim Bilioner. Tadinya tuh kita pengen mencetak hanya pengusaha. Terus kita ganti ke Pondok CEO. Kenapa? Ya CEO itu bisa jadi employee, bisa juga CEO dia sebagai owner bisnisnya juga begitu. Karena memang ada darah-darah pengusaha, ada darah-darah yang memang menjadi profesional. Nah, ini DNA-nya berbeda, gitu ya. Nah, di kuadran keempat terakhir kita bicara investor. You own investment. Anda investasikan ini uang bekerja buat antum. Uang bekerja buat antum. Abi kemarin ya baru menutup salah satu bisnis Abi yang sudah investasinya sekitar 3 miliar. Dapat untung kagak, habis duit Abi gitu. Nah, itu investor. Tahu resikonya. Harapan jadi bisnis owner banyak ruginya. Ya kan? Kan bisnis gak langsung sukses begitu. Nah, siap nggak antum gitu? Ada lagi bisnis Abi yang sudah sekian M Abi investasikan juga, boro-boro balik. Belum, ini masih bercoba untuk bertahan. Kemarin 2-3 hari lalu Abi baru tutup salah satu bisnis Abi gitu. Ya, RUPS, rapat pemegang saham, kita tutup. Abi sudah habis 3 miliar di bisnis. Siap nggak jadi seorang investor? Nah, tapi dreams Abi pengennya nanti kelak antum jadi employee, jadi self employed, jadi business owner kayak one day antum punya banyak duit. Insya Allah amin amin. Duit ini harus diinvestasikan. Satu investasi dunia dan yang kedua investasi akhirat. Ya, kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal. Ketika antum punya sebuah investasi, ketika antum meninggal, investasi ini uang ini akan terus bekerja buat anak cucu antum gitulah kurang lebih. Kalau investasi akhirat pasti kita membangun kebaikan, amal soleh dan seterusnya, bangun masjid, bangun bangun peradaban, nah itu bicara investasi akhirat. Ya, jadi mau antum employee, mau antum self employee, mau antum business owner, goals Abi menjadikan antum semua jadi seorang level investor. Ya, tinggal nanti levelnya investor masih tipis-tipis, naikin ke medium, naikin ke besar. Nah, kuadran kanan ini bicara mentalitas, teman-teman. Itulah kenapa antum lagi dibangun mentalitas di sini. Keras Abi, keras ayah mendidik antum gitu ya. Physically, mentally, ya. Karena di luaran sana jauh lebih keras, guys. Ya, debt collector di luar sana itu jauh lebih mengancam jiwa gitu ketimbang ayah beben. Ya, investor, tadi Abi cerita, Abi baru menutup bisnis Abi yang sudah Abi investasikan sekian tahun. Perjuangan begadang-begadang, miliaran Abi sudah habis, ya sudah. Gitu. So what? Memang qadarullah harus tutup, ya sudah. Begitu teman-teman abang kakak ayah bunda. Jadi ini ada 4 kuadran yang Abi ajarkan pagi hari ini buat anak-anak Abi dan masih banyak kuadran-kuadran lainnya. Ini kuadran arus kas dulu nih. Ya, so kuadran kiri, kuadran di mana antum harus membaterkan uang dengan waktu. Ya, makin antum punya banyak uang, makin antum nggak punya waktu, biasa begitu. Salah? Nggak salah. Ini hanya konsekuensi. Waktu antum yang pakai dengan niat yang baik itu jadi ibadah, jadi jihad fisabilillah kita. Nggak ada yang salah. Ya, di kuadran kanan ini butuh mentalitas, daya juang, karakteristik, ya siap rugi, digoblok-goblokin. Ya di kiri kanan tetap digoblok-goblokin sih. Yang satu digoblok-goblokin sama bos lu, yang satu digoblok-goblokin sama ya tadi market gitu kan. Kecewa lah sama produk kita dan seterusnya. Sama investor kita digoblok-goblokin kita. Nah, kasarnya begitu. Ya, business owner atau investor dan ujung-ujungnya Abi pengen antum semua masuk ke level investor. Investasi di dunia ya untuk antum wariskan dan investasi di akhirat kelak.
Ya, karena kemenangan sejati adalah ketika antum menang di akhirat sejujurnya. Ya, kita nggak pernah tahu nih antum jadi E, S, B atau I gitu kan. Umur nggak ada yang tahu, bangun bisnis, serius. Sebulan kemudian meninggal kita. Jadi karyawan, wah karirnya cemerlang, tahun depan meninggal. Terus kita belum sempat punya investasi akhirat, rugi. Ya, rugi. Akhirnya kita kalah. Nah, sayang. Begitu, abang kakak ayah bunda, ibu warahmatullahi anak Abi yang Abi cintai dan Abi sayangi tentunya, Abi banggakan. Ya, mudah-mudahan interaksi kita ke depan Abi semakin semangat untuk menginstall apa yang ada di kepala Abi, apa yang sudah Abi pelajari selama ini bertahun-tahun, ya supaya antum semua menjadi seorang penghafal Quran yang hamilul Quran, tapi juga jadi seorang CEO yang siap memimpin ya dunia. Siap? Siap insya Allah. Ya, baik kita ketemu pagi ini di Masjid Al-Mutakin ya. Yang datang ke OSB mudah-mudahan Olimpiade Santri Bahagia ini bisa membuat mereka para santri duafa yatim penghafal Quran kita semua makin bahagia. Jadi MB itu kemarin kemarin kita juga putuskan ini sebuah hashtag yang kita akan gadang-gadang terus. MB itu makin bahagia. Oh, siap? Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari saya pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda bang kakak, saatnya ini membacakan resume kajian yang tadi sudah disampaikan oleh Abi Andika. Ada 4 pilihan kuadrat.